Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami tentang arti dan ruang lingkup kebudayaan Indonesia yang beranggotaan saya sendiri, Yanis Andini, dan Camdatul Rifaiyah. Untuk materi yang pertama yakni pengertian kebudayaan Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudari Camdatul Rifaiyah. Oke, saya Hamdatul Rifaya akan menjelaskan tentang pengertian kebudayaan Indonesia. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya dan budi. Budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi. Sedangkan kata budi sendiri berarti budi dan akal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan yaitu sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budaya manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Jadi, budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Itulah yang dimaksud dengan kebudayaan Indonesia. Jadi, meskipun kebudayaan tersebut bukan kebudayaan asli bangsa Indonesia, tetapi dia sudah ada di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka, itu sudah disebut sebagai budaya Indonesia juga. Materi yang selanjutnya yaitu ruang lingkup kebudayaan dasar. Ruang lingkup kebudayaan dasar meliputi sosial budaya, di mana perubahan sosial bisa terjadi apabila satu kebudayaan melakukan kontak atau terjadi hubungan dengan kebudayaan asing. Perubahan sosial budaya merupakan sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan juga pola budaya di dalam sebuah masyarakat. Untuk materi selanjutnya yaitu pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Adapun perwujudan akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia terlihat dari seni bangunan, kesusastraan, bahasa dan tulisan, kepercayaan dan filsafat, dan sistem pemerintahan. Pada seni bangunan, pengaruh Hindu-Buddha secara fisik paling jelas tampak pada bangunan candi, di mana candi merupakan bangunan yang paling banyak didirikan pada masa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Kemudian dalam bidang kesusastraan, dalam perkembangannya, budaya tulisan melahirkan karya-karya sastra berupa kitab, buah karya para pujangga Nusantara. Kitab ini berupa kumpulan kisah, catatan, atau laporan tentang suatu peristiwa. Kadang di dalamnya juga terdapat mitos. Karena zaman dahulu juga ada banyak mitos-mitos yang ada di suatu tempat atau suatu daerah tersebut. Untuk selanjutnya di bidang bahasa dan tulisan. Pengaruh Hindu-Buddha mengantarkan masyarakat Indonesia kepada budaya tulis atau zaman sejarah. Budaya tulis itu menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa atau jenis tulisan yang digunakan di bagian selatan India. Dalam perkembangannya, huruf Pallawa menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia seperti huruf Kawi, Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, dan Bugis Makassar. Itu juga terlihat seperti orang-orang zaman dahulu menulis tulisan tidak menggunakan huruf abjad, melainkan menggunakan yang biasa kita sebut sekarang dengan huruf pegon atau huruf Jawa kuno. Untuk yang selanjutnya di bidang kepercayaan dan filsafat. Kepercayaan yang berkembang di Indonesia sebelum dikenalnya agama Hindu-Buddha adalah kepercayaan yang bercorak animisme dan dinamisme. Nah, seiring masuknya pengaruh Hindu-Buddha, maka masyarakat Indonesia pun mulai menganut kedua agama tersebut, yaitu agama Hindu dan agama Buddha.
Yang terakhir yaitu di sistem pemerintahan. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ini di Indonesia mengubah sistem pemerintahan yang ada di Nusantara. Awalnya sistem pemerintahan bercorak kesukuan dan kerakyatan menjadi monarki dan hierarki yang sudah jelas tingkatannya. Untuk materi yang selanjutnya yakni pengaruh kebudayaan Cina di Indonesia. Yang pertama yakni batik Cina. Batik Cina sendiri adalah jenis kain batik yang dibuat oleh orang Tionghoa maupun peranakan yang menampilkan beberapa motif makhluk mitologi Cina seperti naga, siang, phoenix, kura-kura, sta, dewa-dewi, Konghucu. Ada pula berbagai macam ornamen yang berasal dari keramik Cina kuon serta motif besar dengan warna merah atau warna biru. Seperti pola dengan pengaruh batik keraton seperti yang terlihat pada batik dua negeri dan batik tiga negeri. Perkembangan batik Cina juga terdapat di berbagai kawasan pesisir maupun pedalaman dengan nuansa yang dipengaruhi lingkungan. Daerah-daerah tersebut seperti di Cirebon, Lasem, Demak, dan Kudus. Selanjutnya yakni kosakata. Dalam kehidupan sehari-hari banyak istilah Cina yang dianggap istilah orang Betawi, padahal faktanya tidak demikian. Kata-kata tersebut misalnya cepek, yakni 100 perak, gopek 500 perak, dan seceng 1000, atau kekong, yakni kakek. Kata-kata ini sangat melekat dengan bahasa Betawi. Menurut sejarawan, ini disebabkan sejak zaman dahulu orang Betawi dan Cina telah bersosialisasi baik sebagai kawan, kolega bisnis, maupun hubungan pekerja. Yang selanjutnya yakni arsitektur. Dalam bidang arsitektur, pengaruh budaya Cina cukup kuat dalam cara orang Betawi membangun rumah. Seperti contoh bagian depan rumah orang Betawi dirancang dengan pembatas berupa langkan, atau dalam bahasa Cina disebut lan dan kan. Untuk membuat rumah terlihat tetap cantik, jendela dan pintu harus dicat di setiap tahun. Di bagian dinding ada lonceng tergantung. Pemilik rumah tidur di ruangan yang disebut dengan pengkeng atau kamar tidur. Yang selanjutnya yakni kuliner. Dalam bidang kuliner, pengaruh budaya Cina terlihat dari nama-nama makanan seperti kecap yang asalnya dari kata kecap dan toge berasal dari tauge dan lain sebagainya. Pengaruh kebudayaan Islam di Indonesia yakni yang pertama dilihat dari sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan, kemunculan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam di Indonesia menunjukkan bukti konkret pengaruh Islam pada sistem politik dan pemerintahan. Ditunjukkan dengan penggunaan gelar sultan atau raja. Dalam struktur pemerintahan Keraton Demak juga menunjukkan Islam telah mempengaruhi pola dan tatanan pemerintah kerajaan di Indonesia, ditandai dengan adanya jabatan penghulu. Selanjutnya yakni perilaku keagamaan. Di bidang keagamaan, tasawuf memiliki pengaruh cukup penting. Menurut KBBI, tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Di berbagai tempat di Nusantara terdapat banyak upacara adat dengan latar belakang terkait paham-paham tertentu dalam Islam. Misal, kenduri, bubur surah, kanji asuro, dan lain sebagainya. Ritual-ritual keagamaan masyarakat didasarkan atas ajaran tarekot. Tokoh-tokoh tarekot seperti Hamzah Fansuri, Abdul Rauf, Singkel, Nuruddin Ar-Roniri. Mereka adalah pengembang tarekot yang punya banyak pengikut di Sumatera dan menjadi rujukan masyarakat dalam menjalankan ritual keagamaan. Selanjutnya yakni bukti fisik. Bukti fisik masuknya pengaruh Islam terlihat pada bidang seni bangunan dan seni sastra. Bukti adanya pengaruh Islam pada seni bangunan yakni terdapat pada masjid dan makam.
Masjid adalah bangunan tempat ibadah sholat bagi umat Islam. Dalam bangunan masjid, pengaruh Islam terlihat dari seni ukir di dalam relief di masjid. Pengaruh Islam pada makom terlihat dari nisan Fatimah binti Maimun di lereng Gresik, Jawa Timur. Makam Al-Malikus Saleh di Beuringen, Samudra, Aceh, Nanggrosalam. Dan makam Troloyo di Mojokerto, Jawa Timur. Materi yang selanjutnya yakni pengaruh kebudayaan Eropa terhadap kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Eropa turut mempengaruhi perkembangan budaya di Indonesia. Hal itu dibuktikan pada bentuk pemerintahan pada beberapa kerajaan dan sistem hukum yang digunakan di Indonesia. Selain itu, pada kebudayaan seni bangunan dan sastra juga turut terpengaruh oleh kebudayaan Eropa. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.